riba itu ada di Al-Baqarah ayat 275 sampai turunannya terus ke bawah sampai ayat 281 nya turun. Itu sangat ketat sekali. Kalau Anda berniat serius, pasti akan lepas. Niatkan dulu yang benar. Lalu pelajari, belajar dulu. Apa yang dipelajari? Belajar fikih rizki dalam Quran. Saya sering katakan begini, kalau orang paham tentang fikih rizki, ketentuan rizki dalam Al-Quran dan Hadis, hidup dia pasti akan tenang, tidak akan diperbudak oleh harta. Contoh begini, Allah berfirman di Quran surah ke-51 ayat 22, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit itu rizkimu telah ditetapkan dan aku janjikan pasti akan diberikan kepadamu. Ya. Lalu Allah perintahkan di Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hei orang-orang beriman, silahkan berpetualang di bumi, kerjakan sesuai kemampuanmu apa saja untuk bisa cari makan. Tapi prinsipnya kerjakan yang halal, ambil yang baik. Jadi dua ayat tadi kalau dipadukan, kata Allah, rizkimu pasti aku berikan, gak akan aku kurangi. Jadi sampai meninggal itu rezeki kita sudah diatur dan gak akan tertukar. Rezeki saya dengan Pak Duni, ya, dengan Pak Irwan, itu masing-masing punya bagiannya, gak akan tertukar. Kalau sudah ditetapkan punya saya, gak akan tertukar pada Anda. Ya, gak akan tertukar, pasti diberikan. Dan porsinya gak mungkin kurang, pas. Pas itu sesuai dengan rezeki itu yang membuat kita bisa dekat dengan Allah, bisa punya bekal ibadah. Jadi sebetulnya gak ada istilah kaya atau miskin. Ya. Istilahnya itu rezeki yang sesuai untuk kita sebagai bekal kita untuk pulang. Ini yang paling pas buat kita untuk ibadah. Sebab kalau terlalu banyak bisa sombong, dosa. Sedikit bisa kufur misalnya. Jadi dicukupkan Allah bagi kita. Kita mesti paham itu. Karena itu dulu sahabat Nabi itu ditampilkan oleh Nabi untuk memilih passionnya. Ya, mau aktif di mana untuk ke surga. Jadi pola hidup itu begini. Pola hidup itu visinya akhiratnya turunkan dulu. Yang jauhnya. Itu sebetulnya visi hidup ya. Sekarang begini. Anak-anak kita kan selalu ditanya, cita-cita mau jadi apa? Ada yang mau jadi apa? Jadi arsitek, jadi pilot, ya, jadi ulama, jadi ahli Quran dan sebagainya. Dari situ kan orang tua lalu belum menurunkan pendidikan dia. Oh, anak saya pengen jadi dokter, berarti nanti sekolah SD begini, SMP begini, SMA begini, kan? Kemudian masuk fakultas kedokteran, kampusnya ini. Saya pengen beda dengan yang lain, dia dokter penghafal Quran. Sambil dia kuliah belajar, kita titipkan ustadz mendampinginya, jelaskan ayat-ayat kedokteran dalam Al-Quran. Jadi lulusnya nggak tanggung, dokter biasa udah banyak dokter biasa. Yang kita butuhkan dokter fisik yang mengobati dengan pendekatan ruhiyahnya. Jadi ada kaitannya, mata misalnya, ini matanya sehat nih, tapi ibu ini fisiknya bagus, cuman secara spiritualnya nggak bagus. Gimana contohnya mata sehat? Bisa kelihatan semua, tapi dia nggak bisa bedain mana sendal dia, mana sendal orang. Ya kan? Nah, telinga dan sebagainya itu komplit tuh. Nah, jadi peta hidup tuh begitu. Anda ingin anak jadi apa, Anda mau jadi apa, turunkan pendidikannya. Sama, hidup kita secara lebih kompleks, lebih luas, turunkan target paling tingginya. Di akhirat pengen kemana? Surga. Semua orang pasti pengen ke surga. Tapi tidak semua yang pengen ke surga menurunkan tentang ayat surga sehingga menjadi aktivitas di bumi. Saya tanya begini, lu pengen surga apa? Firdaus. Betul? Firdaus, insya Allah. Kenapa nggak Anda turunkan keterangan surga Firdaus dalam Al-Quran? Apa amalan orang-orang Firdaus itu dalam Al-Quran? Turunkan menjadi aktivitas kita di bumi. Kurikulumnya apa? Misal, ada pewaris ahli Firdaus yang beraktivitas di bumi. Jadi ini ahli surga Firdaus yang beraktivitas di bumi. Disebutkan oleh Allah di Quran surah 23, ya, ayat 1 sampai 9-nya itu. Ya, nanti bagian akhirnya ditutup dengan alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Ulaika humul warithun, mereka itu para pewaris surga Firdaus sedang beraktivitas di bumi. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itu pewaris surga Firdaus yang akan kekal tinggal di dalamnya. Siapa mereka? Ayat pertama, qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia dan sukses orang-orang beriman yang konsisten dengan imannya. Apa amalannya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ada sholatnya, ada zakatnya, ada menahan fisik kita dari perbuatan buruk, tidak zina, tidak macam-macam dan sebagainya, menahan kata-kata kotor, anilawhi mu'ridun, yang tak pantas tinggalkan. Itu keluarkan jadi kurikulum hidup. Contoh, saya pengen jadi ahli Firdaus, sholat mesti khusyuk, belajar tentang sholat. Terus dia berzakat, makanya Anda berusaha bekerja supaya bisa zakat, bukan supaya kaya. Kaya itu biasa bagi orang Islam. Ini motivasi kaya itu untuk meraih surga. Itu yang disebutkan di Quran surah ke-28 ya, ayat 77.
Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kalau engkau dapat titipan harta, gunakan harta itu untuk meraih surgamu. Itu. Tapi kamu jangan lupakan bagian duniamu. Maksudnya ya silahkan, punya rumah punya juga, punya mobil punya juga, tapi gunakan perangkat itu untuk kepentingan ibadah kita. Ini cari surga dengan hartanya. Kalau yang kaya banyak. Kaya itu gampang, asal mau kerja keras, pendidikan bagus, kreativitas muncul, bisa kaya. Tapi apakah kekayaan itu bermanfaat untuk akhirat kita atau tidak? Itu poinnya. Ya, silahkan subuhan pakai Ferrari, duhur Lamborghini, silahkan, ada masalah. Tapi arahnya itu untuk ibadah gitu. Nah, ini petakan. Nabi sampaikan, siapa yang mau jadi pengajar, silahkan. Siapa yang mau jadi dengan tenaga aja, silahkan. Yang penting ini surganya begini. Siapa yang mau dengan harta, silahkan. Sahabat milih. Oh, saya pengen dengan harta ya Rasulullah. Muncul Abdurrahman bin Auf, muncul Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq. Saya pengen dengan ilmu ya Rasulullah. Muncul Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah. Mereka kalau mau kaya gampang. Sepeninggal Nabi, sahabat Nabi itu pada dibunuh. Oh, mau dikasih apa aja bisa jadi. Bilal, saya pakai tenaga aja Rasulullah. Lagi adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Nabi, aku mendengar suara terumpah Bilal di surga. Oh, kata Bilal, adzan aja masuk surga, ngapain kalian yang lain lagi? Ya, tapi rezeki tercukupi. Jadi visi hidupnya itu sudah terpola gitu. Ini akhirat saya nih. Jadi kalau orang yakin bahwa rezekinya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu, dan dia tinggal berikhtiar. Jadi kalau ada bisa berikhtiar yang baik, kenapa mesti mencari yang buruk? Allah itu cuma memberikan 2 kategori dalam Al-Quran. Ya, 1 kaya, 2 cukup. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan dialah Allah yang menjadikan seorang kaya atau cukup. Cukup untuk bekal kita. Kaya yang lebihnya itu untuk dipakai ibadah. Sedekah, 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 sedekah. Yang miskin itu yang tidak pernah merasa cukup. Karena itu dibantu dengan zakat supaya keluar dari kemiskinan. Masih nggak cukup juga, bantu dengan infak. Masih nggak cukup, bantu sedekah. Masih nggak cukup juga, memang nggak pernah merasa cukup. Jelas ya? Nah, jadi tadi inti pertanyaan tadi? Ya, jadi saran saya terkait dengan riba ini, pelajari fikih rezeki dulu. Jadi kalau Anda bisa mendapatkan dengan yang halal, ngapain cari yang riba? Ya? Nah, sekarang duduk dulu. Petakan dulu, belajar yang baik dulu. Setelah kita paham semua itu, bermohon kepada Allah, berdoa. Ya Allah, aku ingin meninggalkan dosa riba. Aku ingin terbebas, ya Allah. Berikan aku petunjuk. Minta. Nah, setelah itu, datang dulu misalnya. Kan udah Baznas. Teman-teman di Baznas juga bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harta titipan. Kan ada yang wajib dibantu. Baznas itu kan Badan Amil Zakat Nasional. Ya, zakat itu ada uang zakat. Kepada siapa diberikan? 8 golongan. Siapa 8 golongan itu? Fakir, miskin, ala at-Taubah ayat 60. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal mu'allafati qulubuhum mu'allaf kemudian wa fir riqab, ya innamas shadaqatu lil fuqara, fakir, wal masakin, orang miskin, wal mu'allafati qulubuhum wal mu'amilina 'alaiha. Ya, amilina 'alaiha, dan amil, orang yang fokus merawat zakat sehingga tidak mengerjakan yang lain. Ya, mu'allaf qulubuhum, mu'allaf, wa fir riqab, hamba sahaya sudah enggak ada, wal gharimin, orang yang terikat utang piutang dengan pekerjaan syar'i, bukan utang piutang umum, kredit mobil, kredit motor, minta zakat, bukan, ya. Wa fisabilillah, wa bisabil, dan orang yang dalam perjalanan. Nah, yang tadi kan dia masuk kategorinya. Ya, fakir dengan keadaan yang miskin, dia masuk. Mintakan misalnya dengan pola pinjam nanti bayar misalnya, nggak usah pakai bunga dari situ, bisa pakai dana-dana itu, ajukan dulu, minta, atau hubungi teman-teman yang baik yang kira-kira ada kelebihan, bisa dipakai. Kalaupun nggak ditemukan sama sekali, cuma skema tadi yang ada, yang lebih kecil dengan niat untuk memperbaiki, maka itu menjadi bagian darurat bagi dia sebagai jembatan untuk berpindah. Sah hukumnya bagi dia. Nanti dari situ dia coba ambil lagi yang tanpa riba itu untuk bisa melunasi itu. Tapi kalau saya sih, kenapa nggak datang ke bank syariah aja misalnya, atau yang syariah, yang ribanya jelas sudah nggak ada, terus dia berusaha mencicil dari situ. Dari situ dia jangan simpulkan dulu nggak ada. Yang punya kan Allah. Berusaha dulu. Fokus baik-baik, perhatikan, ikutilah, temani, dempetin. Ya, oleh kita sandingkan kehidupan kita itu dengan golongan-golongan yang paling utama. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka itu sebaik-baiknya model kehidupan yang harus kita ikuti sampai dempeti. Ikuti dengan dekat sekali pola kehidupan mereka. Siapa mereka ini? Mereka itu adalah orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan Rasul. Taat. Makanya ayatnya dibuka dengan kalimat Quran surah keempat ayat 69, wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang mau menaati Allah dan Rasul, taati, 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 taati. Ikuti. Nah, model kehidupan yang taat kepada Allah itu disebutkan oleh Al-Quran ada 4 golongan utama. 1, para nabi.
Semua nabi. Lihat sini, fokus. Saya pernah jelaskan ini, ada Al-Anbiya, ada Nabiyin, itu beda. Surah ke-21 namanya apa? Al-Anbiya. 22? Al-Hajj. 23? Gini ya, 114? An-Nas, Masya Allah. Gampang, cepet ya. 21 Al-Anbiya, ya, Al-Anbiya. Awas, penting menghafal nama-nama surat Al-Quran untuk memudahkan hafalannya. Ya, kami buka karantina, alhamdulillah nih, golongan angkatan kedua itu ada yang hafal 15 hari 30 juz. Ya, saya bahagia sekali. Ada yang 15 hari, ada yang mungkin hari ini selesai itu. Hari ini selesai insya Allah. Ada yang 18 hari, ada targetnya 30 hari, ada 15 hari itu selesai. Ya, jadi cintai, kenali ayat-ayatnya. Ya, bahkan sekarang orang-orang saja melamar sudah syaratnya Al-Quran tuh. Ya. Kamu namanya siapa? Masya Allah, saya Anas Pak. Baca surat An-Nas, baca bagus. Ada siapa yang kedua? Saya Torik Pak. Baca surat At-Torik, baca bagus. Ada yang ketiga siapa? Udah pucat wajahnya. Masya Allah, saya Yusuf Pak. Yusuf. Wah, tapi memang gak hilang akal. Cuman panggilan sehari-hari kulhu. Dari sini. Ada Al-Anbiya, Anbiya, ada Nabiyin, An-Nabiyin. Kalau Anbiya, beberapa Nabi. Karena itu di surah Al-Anbiya tidak dikisahkan semua Nabi. Tapi kalau Nabiyin, itu seluruh Nabi. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah seakan memberikan pesan kepada kita, kalau hidup kita ingin tenang, ingin nyaman, ingin nikmat di rumah tangga, di pekerjaan, di kehidupan sosial, ikuti pola hidup para nabi. Makanya saat Anda sakit, ada contoh Nabi Ayub yang pernah sakit. Fokus. Ada yang pernah sakit. Ya Allah, saya sakit kepala, sakit di kaki, sakit di tangan, ya, sakit di kantong, ya, sakit macam-macam. Nah, begitu terkena penyakit fisik, Allah turunkan pola kehidupan Nabi yang pernah sakit. Ada yang ringan-ringan, seperti Nabi Ibrahim sakit. Bagaimana menikmati penyakit itu? Ini yang paling indah. Sakit tapi menikmatinya gitu. Kan kebanyakan orang sakit itu menghadirkan keluhan kan? Makanya dokter bertanya ketika pasiennya datang, keluhannya apa Pak? Keluhannya apa Bu? Tidak ada orang sakit mengeluh. Tapi kalau Anda paham rumus ini, sakit tapi menikmati sakitnya. Pernah nggak ada orang terima sakit? Keluhannya apa? Oh, nggak ada, nikmat semuanya. Terus ngapain Bapak kesini? Cuma buat kasih tahu aja. Orang semua sakit itu ditanya keluhan, yang ini tidak menikmati sakitnya. Nabi Ibrahim sakit. Ketika sakit, Quran surah ke-26 ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, pasti Allah sembuhkan. Enggak ada keluhan. Allah, Engkau yang memberi saya makan, Engkau yang memberi saya minuman, Engkau yang menghidupkan saya, Engkau yang mewafatkan saya. Seperti Engkau menyehatkan saya dengan makanan dan minuman, saya sakit pun pasti Engkau sembuhkan. Enggak ada keluhan yang keluhan. Yang dahsyat Nabi Ayub. Ketika Anda berkata, itu kan penyakit biasa Ustaz. Tapi saya ini kena jantung. Jantung. Tapi kan masih hidup Bu. Kematian itu tidak ada hubungan dengan jantung. Kematian itu dengan ajal. Ada orang nggak sakit jantung pun kalau sudah tiba waktunya meninggal juga. Gitu. Tapi kan ginjal saya tidak berfungsi. Tapi kan mata ibu berfungsi. Ya. Tapi kan telinga Bapak berfungsi. Lisan kita berfungsi. Maka ketika ada orang mengeluhkan penyakitnya, Allah turunkan penyakit yang paling dahsyat yang pernah dialami oleh seorang nabi, yang tidak pernah dirasakan oleh orang sebelumnya dan tidak akan pernah dialami oleh orang setelahnya. Supaya nggak ada yang mengeluh lagi. Ketika mengeluh, Allah kemudian balikan. Ini aja nabi saya uji, dia nggak mengeluh. Kamu bukan nabi, kenapa mengeluh? Tapi kan dia nabi ya Allah. Diturunkan ayatnya. Kalau ada orang yang bukan nabi pun mengikuti amalannya, maka saya akan berikan kenikmatan yang sama seperti dia mengalaminya. Maka turunlah Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84 itu. Wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Kata Allah, "Hei, saya akan buka kisah Ayyub alaihissalam supaya kalian belajar."
Ketika ia mulai bermohon kepada Allah, saat sakitnya mulai mengganggu dia untuk ibadah. Di saat sakitnya itu biasa, beliau nikmati aja. Nikmati, sholat ya sholat, ibadah ya ibadah, nggak ada keluhan. Istrinya bertanya, papa kenapa nggak minta kepada Allah sembuhkan? Kata suaminya, berapa lama kita sehat dan senang? 20 tahun. Berapa lama kita diuji dengan sakit dan begini? 7 tahun. Nanti aja, kalau sudah sakitnya sama dengan sehat 20 tahun, baru saya minta kepada Allah. Saya malu dikasih sehat 20 tahun, saya senang. Kenapa ketika dikasih sakit untuk ibadah selama baru 7 tahun sudah mengeluh? Bukankah semuanya datang dari Allah untuk kita beribadah kepada Allah? Dikasih kaya 20 tahun, kita senang. Diuji dengan fakir baru 7 tahun sudah mengeluh. Saya malu. Nanti aja kalau ujiannya sudah serupa. Jadi bagi Nabi Ayub nggak ada bedanya. Harta ada, nggak ada harta, tetap ketaatan kepada Allah meningkat. Sakit dan sehat nggak ada bedanya bagi beliau. Sehat ujian untuk beramal sempurna, sakit untuk banyak istighfar. Bukankah ketika sakit ada peluang dosa kita diampuni? Dikala cara berpikir kita seperti Ayub alaihissalam, diajarkan ini zikirnya. Apa jawabannya? Fastajabna, fakashafna ma bihi min dhurrin, wa atainahu ahlahu, wa mithlahum ma'hum rahmatan min indina. Belum selesai sampai sini. Wa dzikra lil abidin. Ketika Nabi Ayub alaihissalam bersabar dengan penyakitnya, beliau menikmatinya, dan ketika mulai mengganggu penyakitnya untuk ibadah, baru bermohon kepada Allah, ya Allah, penyakit ini sudah menghambat saya untuk ibadah. Jadi minta sembuh itu bukan sekedar minta sehat, supaya ibadahnya nggak keganggu. Di ketika sakit biasa saja, ketika ibadah terganggu baru minta sembuh. Tuh, ya Allah, kaki saya sakit. Jangankan kamu, banyak yang sakit kaki. Ya Allah, sakit di kaki ini sudah mulai mengganggu saya untuk bisa ke masjid berjamaah. Begitu caranya. Ya Allah, kepala saya sakit. Banyak yang sakit kepala. Ya Allah, penyakit di kepala ini sudah mulai mengganggu saya untuk khusyuk berzikir kepadamu. Itu caranya. Jadi begitu Anda menikmati itu untuk kepentingan ibadah, ditutup dengan kalimat wa dzikra lil abidin. Ini aku ingatkan untuk hamba-hambaku yang lain selain Ayub. Jika kalian mengalami hal yang serupa, amalkan amalan seperti Ayub merasakannya. Nabi, Anda berdagang, Anda bisnis, Anda bekerja, Anda berdakwah, Anda mengajar. Apa Anda kira akan mudah menyampaikan semua itu? Belum tentu. Kadang-kadang ada saingan. Anda yang ikut tender, mereka yang menang, padahal nggak ikutan sama sekali. Ada yang kemudian berusaha menyingkirkan, menyungkurkan. Ada yang mengajar juga, kadang-kadang ada yang menyoal. Bukan cuma Anda, bahkan ada seorang nabi namanya Yunus alaihissalam. Berdakwah, bekerja dengan baik, disoal oleh orang sampai diusir dari kampung. Masuk kemudian ke perahu, dilempar, ditelan ikan paus. Anda bayangkan, Anda masih hidup sampai sekarang, beliau di dalam perut ikan paus. Tapi kau masih bisa nikmat aja zikir. Idnada fi dhulumati, ya. Baca ayatnya wa dhannuni. Baca ayatnya 86 sampai 87-nya. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba, ya. Wa dhanna an lan naqdiru alaihi. Fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tadinya gelisah, nggak enak tuh, ditelan dalam perut ikan paus. Kira-kira tuh di dalam perut ikan paus itu, maaf ya, terang atau gelap? Udah pernah masuk? Pengap atau nyaman? Ya, kita kebayang aja pasti pengap, sempit pengap. Dalam perut ikan yang sangat besar itu sempit pengap, tapi masih bisa berzikir kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahu akbar. Apa jawabannya? Fastajabna. Fastajabna lahu. Ya, wa najjaynahu minal gham. Perhatikan jawabannya. Tadi Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam perut ikan paus. Tapi ketika dijawab doanya, jawabannya bukan mengeluarkan beliau dari perut ikan paus. Ya. Kalau mau konsisten, fastajabna lahu wa najjaynahu minal hut. Kami jawab doanya, kami bebaskan dia dari perut ikan itu, kami keluarkan. Tapi yang terjadi adalah kalimatnya indah. Fanajjaynahu minal ghammi. Gham. Apa itu gham? Gham itu awan gelap yang menaungi. Gelap. Tiba-tiba gelap. Bahasa Spanyolnya puek. Udah siang, masih siang, udah gelap. Gelap.
Jadi ada ghamam, ada gham, itu beda. Kalau ghamam itu awan teduh yang menaungi. Ghamam. Al-Baqarah ayat 57. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Paling kiri sebelah bawah. Ayo, mana Qurannya? Dia ada ghamam, ada gham. Kalau gham itu awan gelap yang menaungi. Maksudnya ini bahasanya tinggi, bukan awannya. Tapi suasana gelap yang mencekam. Kadang kalau orang sedang ngelihat awan gelap, siang-siang gelap, perasaannya bagaimana? Gak enak ya? Gak enak, jalan gak enak, perasaan gak enak. Yang dimaksudkan di sini bahasa kiasan. Ada orang yang mengalami situasi yang gelap, bikin sesak, seperti Nabi Yunus berada di perut ikan paus. Suasana gelap, bikin sesak. Mungkin tidak harus masuk ke perut ikan. Anda ikut pekerjaan, tiba-tiba dijaili oleh orang. Anda yang difitnah, bukan gak gelap? Pulang-pulang siang tapi sudah longlai. Nyampe rumah gak ada senyum. Anda yang ikut ujian, begitu mau wisuda, ada nilai yang hilang belum sampai, tiba-tiba gelap. Anda yang sudah mau lamaran, besok mau nikah, tiba-tiba pasangan berubah keputusan. Gelap. Seketika kan gelap, ya Allah. Padahal situasi siang. Ya Allah, aku seperti tersambar halilintar. Padahal halilintar gak ada. Ya. Makanya kalimat Qur'annya indah. Allah tidak mengatakan perut ikan pausnya. Allah ingin mengatakan akan ada orang-orang hambaku, mungkin selain Yunus, yang mengalami situasi serupa dengan Yunus. Pekat, gelap, capek, lemah, ya Allah. Walaupun tidak harus masuk ke perut ikan. Karena pekerjaan, karena di rumah tangga, karena di kampus, karena di kehidupan. Tapi Anda amalkan seperti Yunus, dalam suasana di perut ikan pun masih nikmat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Perhatikan, begitu Anda mengamalkan zikir yang sama dan menikmatinya, wa kadzalika nunjil mu'minin. Belum selesai. Fanajjainahu minal gham, kami selamatkan Yunus alaihissalam dari gham, perut ikan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Kalau ada orang-orang beriman setelahnya mengalami situasi yang serupa, bahkan masuk ke perut ikan pun dia berzikir, saya selamatkan kata Allah. Atau bukan perut ikan, perut rentenir, kredit yang belum lunas, riba yang belum tuntas, lilitan utang, ya, kehidupan rumah tangga, masalah sosial, minta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Uang belanja belum kunjung datang, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tuh. Kata Allah, Muhammad, lapangkan hatimu, lapangkan. Makanya kalau lapang, seberat apapun beban, itu akan terasa ringan. Termasuk beban yang membuat pundakmu berat. Seperti angkat berat kan? Ya, angkat beban, itu begitu diangkat kan semua berat. Ya dari kepala, makanya ketika barbarnya diangkat, wajahnya merah. Ya kan? Kakinya jitan, tangannya susah, semua berat. Itu dilukiskan kata Quran, ada orang yang akan menanggung beban kehidupan, saking beratnya, dari kepala pusing sampai kaki lunglai. Tapi kalau hatinya lapang, itu akan terasa ringan. Ringan. Kata Allah, ingat, bukankah dulu aku berikan yang baik-baik. Jadi kalau sedang ingat susah, ingat yang senangnya. Coba hidup kita itu, daripada susahnya kan lama senangnya, ya kan? Coba kalau diingat lama senangnya. Kalau seperti itu, ingat ringan hidup kita itu, ringan. Nah kemudian setelah itu cari wasilah untuk bisa mengentaskan solusi. Wasilah pertama adalah mendekat kepada Allah. Bagaimana caranya? Dengan meningkatkan ibadah, takwa tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Quran surah 65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Kata Allah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Dengan meningkatkan takwa itu akan diringankan persoalanmu, rizkimu. Anda mengatakan saya sedang punya masalah ekonomi, rizki masalahnya. Kata Allah, aku limpahkan rizki bahkan dari rizki yang tidak engkau duga. Bagaimana caranya? Tingkatkan takwa. Cari kalimat takwa di Quran. Banyak takwa itu. Puasa bagian dari takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Salat bagian dari takwa, zikir bagian dari takwa, tahajud, cari semua jenis salat. Mulai sekarang yang tadinya salat fardu tambah tahajud, tambah duha, tambah syuruknya, tambah rawatibnya, tingkatkan salatnya. Demi Allah saya katakan, kalau Allah berjanji pasti ditepati. Kerjakan aja, nanti lihat apa yang terjadi pada diri Anda. Silakan kerjakan. Salawat itu bagian dari takwa. Salawat. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyra salawat. Siapa yang salawat kepadaku, kata Nabi, sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Ya. Salawat pada Nabi, memuji Nabi, muliakan Nabi. Salawat itu tanpa putus. Maksudnya kalaupun Nabinya wafat, salawat tetap terjadi.
Makanya dalam sholat kita sholawat. Silahkan dalam sholat kan sholawat kan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sholawat. Jadi ketika kita sedang bersolawat, Allah berikan sholawat. Sholawat kita kepada Nabi itu beda dengan sholawat Allah kepada kita. Awas, sholawat maknanya dari Allah itu, sholawat dari Allah maknanya satu, bisa ampunan dosa. Kedua, pemberian rahmat. Ketiga, pengabulan doa. Di orang yang banyak sholawat, sholawat Muhammad, Muhammad. Dalam hidupnya banyak sholawat, itu oleh Allah akan diberikan kemudian penjagaan. Ya, diampuni dosa artinya dijaga dari maksiat, diberikan rahmat, dijaga dari yang mengganggu. Ahli sholawat. Makanya itu bagian dari wasilah. Quran surah ke-5 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya orang-orang beriman bertakwa kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Cari wasilah, tawassul untuk mengentaskan persoalanmu dengan doa, dengan sholawat, dengan sholat, dengan macam-macam. Dan sholawat itu jamaah dari kata sholat. Jamaah dari kata sholat. Makanya saat Anda haji ada bus sholawat, bis sholawat. Bis sholawat itu jamaah dari kata sholat. Maksudnya bis yang mengantarkan Anda untuk sholat ke Masjidil Haram, bukan bisnya sholawat. Masuk situ bisa sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bukan nganterin Anda sholat. Ya, jelas ya? Jadi kalau Anda ingin sholawat silakan. Ya, kemudian setelah itu sholat. Sholatnya kalau bisa jamaah ke masjid, cari, terus kenalan dengan teman-teman, ya diskusi. Mungkin di situ akan bertemu dengan solusi Anda. Insya Allah. Kami berdoa semoga Allah memuliakan Anda dan memberikan kemudahan dalam persoalan Anda. Insya Allah.